Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir malam ini meskipun ya hari ini mungkin juga sedang malam takbir ya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada yang masih bekerja dan lembur dan sebagainya masih banyak lagi. Terima kasih sudah hadir di sini dan selamat datang Pak Hendi ya, Selamat yang datang. Terima kasih Bu mulai Rizka. mulai malam ini akan membimbing gitu ya, memberikan materi yang luar biasa ya, materi instan ya terkait pembuatan website ya, mulai dari awal sampai nanti akhirnya Bapak Ibu yang ada di sini ini punya website profesional gitu ya, yang nantinya juga akan diupload di hosting di hosting kayak gitu berbayar. Nah, oke, cukup berapa itu? Dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, enam orang, nggak apa-apa. Oke, untuk Pak Hendi gimana? Sudah siap Pak Hendi? Siap, siap Ibu Rizka. Iya. Oke, kalau siap, saya serahkan langsung ke Pak Hendi ya. Baik, terima kasih Bu Rizka. Sama Ah, Pak Hendi. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat Malam. malam, Mr. Jackie. Ya, Pak Adi, hati-hati di jalan Pak sambil nyetir. Iya, sambil lihat juga, nggak apa-apa. Siap. Aku memperhatikanmu, walaupun dirimu menghantuiku. Pak Adi ini bisa aja nih. Kapan Pak ke Malang lagi Pak ya? Makan lohan. Oke, Siap, baik. makan Bapak goreng Ibu, tepung. ya, pada malam hari ini kita akan belajar ya. Kita sama-sama belajar. Jadi saya bukan menggurui, tapi kita sharing bareng. Kita belajar gimana caranya bikin website. Jadi walaupun Bapak Ibu dari background yang mungkin ada yang tidak IT, bukan IT, misalkan masih awam bikin website, jangan khawatir. Karena saat ini kita akan menggunakan tools yang sangat mempermudah kita. Jadi dalam pembuatan website bisa setidaknya mirip-mirip profesional gitulah. Nah, tapi sudah sangat bagus Bapak Ibu. Jadi karena banyak website-website profesional juga sudah menggunakan WordPress, sudah menggunakan Elementor juga dan fiturnya juga semuanya sama. Nah, oke, saya izin share screen sebentar. Oke, kita pertama-tama saya izin jelaskan dulu ya materinya. Oke, sudah nampak ya. Oke, ini saya join dua laptop ini Bu Rizka. Jadi satunya buat praktekin nginstal Laragon karena nanti Bapak Ibu nanti misalkan kalau mau nginstal Laragon itu saran saya mungkin setelah kelas ini saja karena ternyata Laragon itu kalau nginstal minta restart laptop atau minta restart komputernya. Nah, Nanti oke. pas restart langsung out semua Zoom-nya Ya, berarti. jadi nanti langsung nggak tahu ke alam mana nanti keluarnya. Oke, ya kita akan mau belajar bersama-sama. Pertama-tama kita perlu install aplikasi atau software namanya Laragon, kemudian WordPress dan juga Elementor. Elementor itu nanti adalah sebuah plugin. Oke, perkenalkan nama saya RP Hendi Tripanegara. Saya lulusan dari Institut Asia Malang. Sekarang saya di bagian koordinator divisi online center di Institut Asia Malang dan ini ada beberapa proyek terakhir saya yang masih saya pegang saat ini. Kemudian juga nyambi digital advertiser. Sebenarnya kemarin saya disuruh ngajar digital advertising, tapi karena dua-duanya ini kok relate semua, satunya oke, Mbak Seli itu juga Mbak Seli itu guru saya, mentor saya untuk digital advertising. Nah, kemudian saat ini masih sebagai front end developer di Hamlet Real Estate itu di Surabaya Timur. Juga klien saya juga di PT Rindang 31 Pratama Lampung. Dulu juga pernah di Telkom juga. Oke. Ya, pada pelajaran saat ini kita nanti akan mempelajari tentang membuat website dengan WordPress menggunakan Elementor. Bantuan softwarenya adalah Laragon. Laragon nanti ini sebagai server lokalnya kita. Karena kan website itu kalau mau online itu servernya pakai server yang pakai beli hosting yang berbayar. Nah, sementara ini sampai pertemuan ke-6 itu kita pakai yang lokal saja dulu. Jadi tanpa beli hosting pun kita bisa bikin website dan kita bisa melihat tampilannya. Mungkin Pak Arti sudah familiar nih yang pernah di bidang IT. Oke, selanjutnya. Nah,
kemarin Bu Rizka juga sempat menjelaskan di minggu lalu tentang hosting dan domain. Jadi tanpa adanya hosting, kita tentu saja tidak bisa mengonlinekan website kita. Nah, itulah mengapa kita perlu berlangganan layanan hosting dalam mengembangkan website. Nah, hosting adalah salah satu layanan yang kita perlukan ketika sedang membuat website. Jadi bila saat ini kita berencana untuk membangun website baru, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah beli hosting. Nah, namun masalahnya mungkin belum familiar apa itu hosting. Nah, hosting itu tempat untuk menyimpan file dan data website. Nah, sedangkan domain adalah alamatnya. Atau kalau ini saya juga cantumkan di sini, ibarat kalau hunian atau rumah, domain itu kalau hosting itu diibaratkan hunian atau rumah ya. Jadi kayak lahan, kita beli lahan. Kalau beli hosting itu beli lahannya. Nah, kemudian domain itu bisa dianggap sebagai alamat rumahnya. Contohnya domain itu adalah facebook.com, twitter.com, kemudian asia.ac.id itu juga nama domain. Nah, tanpa adanya alamat domain, orang tidak akan tahu lokasi website kita, tidak akan tahu website kita. Oke. Kemudian fungsi hosting untuk situs web. Nah, kemarin seperti yang Ibu Rizka sampaikan, fungsi utama hosting adalah pertama sebagai tempat menyimpan file agar memudahkan pengunjung yang ingin mengakses data-data tersebut secara online. Nah, kemudian eh, hosting itu juga digunakan untuk menampung detail produk yang kita jual. Misalkan kita jualan websitenya, website bikin toko online. Nah, itu juga foto, video, dan sebagainya, gambar produk, itu masuk ke dalam hosting kita, penyimpanannya. Kemudian yang kedua, bisa membuat website berperforma tinggi. Nah, ini tergantung jasa hosting yang kita beli juga, tergantung karena hosting itu banyak vendornya, banyak eh, apa namanya penyedianya, pelayanannya. Yang ketiga, melindungi website dari serangan hacker. Jadi tiap apa namanya penyedia hosting itu punya apa namanya punya eh, apa namanya ke security-nya sendiri, security-nya masing-masing. Jadi mereka sudah punya security supaya aman dari serangan hacker. Yang keempat, membuat email yang lebih profesional. Ini bisa juga membuat email profesional, tapi kita nanti pakai email pribadi saja, email yang kita buat sendiri, tidak masalah. Yang kelima, kita meningkatkan SEO website juga. Oke. Nah, masuk ke Laragon. Nah, apa itu Laragon? Laragon adalah Universal Development Environment untuk PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby yang portable terserah. Ini kalau teman-teman yang bukan IT mungkin belum familiar apa itu PHP, Node.js dan sebagainya. Ya, saya sendiri juga nggak semuanya menguasai karena pemrograman itu sangat banyak ya. Nah, kemudian kalau misalkan selain Laragon pun kemarin tadi juga ada chat di Google Classroom, ada yang tanya gimana kalau di MacBook. Ternyata Laragon itu memang tidak tersedia di MacBook. Nah, Bapak Ibu. Jadi tapi bisa penggantinya Laragon itu bisa pakai XAMPP. Itu yang lama. Nah, tapi tidak masalah. Bisa bisa juga pakai XAMPP. Nah, cuma untuk saat ini mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya pernah di SMK atau mungkin perkuliahan tentang pemrograman web, pasti guru, dosen atau instruktur yang pemrogramannya Bapak Ibu semua pasti meminta kita dulunya awalnya menginstal XAMPP. Nah, tentu saja fungsinya supaya kita bisa menjalankan web server di komputer lokal kita yang kita gunakan untuk mendevelop aplikasi web. Jadi nggak jauh beda dari XAMPP. Laragon ini juga merupakan aplikasi web server yang support menjalankan aplikasi dengan bahasa PHP. Nah, ini rumit ya, bahasa PHP, terus ada Python dan sebagainya, itu apa. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita nggak pakai coding ya. Nah, kemudian Laragon ini juga bisa mendevelop beberapa aplikasi PHP dengan beberapa versi. Nah, seperti itu. Nah, folder Laragon ini juga bisa dipindah-pindah tanpa perlu merusak sistemnya. Kemudian juga memiliki sistem terisolasi. Jadi
sistem operasinya itu atau OS-nya yang kita miliki dari laptop ini, dari perangkat kita masing-masing itu tidak terpengaruh oleh sistemnya Laragon. Jadi aman. Oke, kemudian Laragon juga punya banyak fitur ya, kompleks, sangat kompleks. Jadi tapi kita tidak pakai semuanya juga. Yang pasti kita tujuan utamanya adalah gimana caranya bikin website cepat dan mudah. Gitu. Oke, selanjutnya ini masih pengenalan ya Bapak Ibu ya. Kemudian WordPress. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya WordPress itu apa, dan mungkin bagi yang bukan IT pun juga pernah dengar WordPress itu apa karena banyak sekali. Nah, WordPress adalah suatu CMS atau Content Management System yang dibuat dirilis tahun 2004. Itu jadi banyak orang bingung bagaimana cara membuat website sendiri tanpa coding. Nah, padahal saat ini sudah terdapat fitur yang memudahkan kita dalam membuat sekaligus mengelolanya, yaitu adalah WordPress. Nah, WordPress ini adalah salah satu builder website yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian WordPress ini juga saat ini sudah banyak ya digunakan oleh berbagai kalangan untuk bangun website. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memahami apa itu WordPress atau ingin lebih mempelajari lebih dalam, mari kita belajar bareng. Nah, ini sekedar nostalgia, dulu pernah website ini kan waktu tahun berapa ya? Tahun 2000-an kalau nggak salah nih. Itu tampilannya masih kayak gini Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya. Oke. Ini masih kotak-kotak, terus hurufnya juga masih kurang menarik, warnanya juga ya ala kadarnya, banyak full text dan sebagainya. Amazon juga, Facebook, YouTube, semua masih jadul. Ini versi jadul. Nah, pada saat pertama dirilis 2004, WordPress ini sangat berbeda dengan platform yang ada saat ini. Nah, tapi fitur intinya di WordPress ini sampai sekarang masih sama. Jadi seperti ada area editor, kemudian proses instalasinya juga masih mudah, custom permalink, kemudian sistem manajemennya juga hampir sama, mirip-mirip. Oke, kemudian kita lanjut ke mengapa WordPress itu penting. Nah, kenapa kok harus pakai WordPress? Nah, pertama hemat biaya, instalasi mudah, kemudian update-nya juga gampang, plugin-plugin itu update-nya juga tersedia. Jadi tiap berapa periode kalau misalkan ada plugin-plugin yang punya update terbaru, itu kita dapat notifnya juga. Tinggal klik update, itu gampang sekali. Kemudian tampilan mudah diganti dan diatur. Nah, fungsi WordPress seperti tadi bisa untuk website perusahaan, blog pribadi, toko online, portofolio, dan berita. Nah, oke. Oh, sebentar. Ada telepon. Oke, nggak usah. Nah, kita langsung masuk ke instalasi Laragon dan konfigurasi awal. Bapak Ibu nanti yang mau download Laragonnya bisa di PPT saya ini, di PDF saya juga sudah saya share. Alamatnya di laragon.org atau langsung saya pakai laptop sebelah, saya share screen. Oke, nah Bapak Ibu tinggal ketik saja ya di Google Laragon. Nanti muncul paling atas laragon.org, kita klik, kemudian kita ambil yang ini edisinya, edisi yang ada yang portable, ada yang full, tapi saran saya pakai yang full saja. Ini tinggal diklik, download, nanti otomatis download muncul. Oke, ini sudah saya download sebelumnya. Kemudian langsung kita lakukan instalasi. Sebentar saya cari. Oke, saya share screen saja. Oke, kita masuk ke, ada fotonya Bu Risa, maaf. Masuk ke tadi mana kompres kalau nggak salah, Laragon. Oh bukan, di program. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita langsung klik 2 kali saja. Oh ini nutupin ya. Hide.
Nah, muncul pop up, kita klik yes. Oh, di share screen-nya tidak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Itu saya sembunyikan. Kemudian kita pilih bahasanya, bahasanya bahasa Inggris saja, karena bahasa Jawa di sini nggak ada ya. Bahasa Batam juga nggak ada. Oh iya, oke, bahasa Indonesia ada Bapak Ibu, tapi saya sarankan bahasa Inggris saja, karena saya nggak, kadang kalau pakai bahasa Indonesia itu bingung, kurang familiar. Oke, kita klik OK, kita pilih defaultnya ini di C, kita next saja. Kemudian ini tidak usah dicentang ya Bapak Ibu ya, karena ini nanti kalau setiap buka laptop langsung start, karena kan nggak selalu kita start Laragon, jadi ini kok nggak usah dicentang yang paling atas. Oke, kita langsung klik next saja, install. Oke, kita tunggu. Nah, ini saya minimize saja. Oh, sebentar kok masuk ini. Oke, saya stop share, saya pindah ke laptop sebelah karena di laptop sebelah sudah saya install. Kita langsung masuk ke sini saja. Nah, kurang lebih tampilan Laragon akan seperti ini. Oh, oke. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke PPT lagi, kita ikuti saja karena ini kemarin sudah saya buatkan tutorial Bapak Ibu, jadi lengkap di materi yang saya share. Itu dari cara nginstal sampai nanti WordPress-nya terinstall juga. Oke, nah setelah kita nginstal, tampilan seperti ini. Selanjutnya kita instalasi WordPress. Nah, WordPress-nya kita download dulu. Download dulu. Bentar. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, ternyata di laptop saya yang satunya ini sudah terinstall, ternyata tidak minta restart. Sebelumnya minta restart. Wah, keren. Tuh, mungkin sudah terbaru ya. Oke. Sekarang kita kalau mau Bapak Ibu download WordPress, tinggal masuk ke Google browser kita, ketik saja WordPress download. Kadang kalau nggak ada downloadnya, kalau yang WordPress ini munculnya beda, munculnya nggak seperti ini. Nah, kalau WordPress download munculnya adalah teratas wordpress.org. Ini kita klik unduh. Nah, oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia WordPress-nya. Kita klik unduh. Oh, sudah saya sebelumnya sudah saya download. Oke, kita lihat foldernya. Foldernya WordPress ada di Compress. Dia dalam bentuk zip, dalam bentuk zip. Nah, oke, kita kembali lagi ke materinya. Kita lihat lagi bersama. Oke, nah ini websitenya juga sudah saya cantumkan. Setelah kita download, nah gimana caranya install WordPress ke Laragonnya? Nah, pertama kita masuk ke root. Nah, ini juga sudah sangat jelas saya jelaskan di materi. Masuk ke folder root. Oke. Oke, kita masuk ke sini. Folder root. Oke. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya praktekkan juga, sudah bikin website, tapi ini saya delete atau bikin baru saja Bapak Ibu ya. Nah, ini ada folder WordPress yang kita tadi download. Kita pindahkan ke folder root. Misalkan ini tidak ada, misalkan pertama ya. Saya delete dulu, masuk ke, oh nggak kelihatan ya situ ya. Oh iya ya, sorry. Nah, oke. Kita masuk ke mana ya tadi yang kompres hasil downloadan kita WordPress. Nah, ini folder kita WordPress ini, zip ini kita copy, kita masukkan ke Laragonnya tadi. Nah, Laragon, kita masuk ke Laragon, klik folder root. Nah, otomatis dia akan masuk ke
direktorinya Laragon. Nah, pastekan saja di sini. Kita paste WordPress yang kita download tadi, kemudian kita klik kanan, kita ekstrak. Ekstraknya show more option. Oke. Ekstrak here saja, ekstrak di sini. Oke. Nah, ini muncul di sini muncul langsung folder baru WordPress. Kita tunggu sampai selesai. Jadi ini pertemuan saat ini kita masih instalasi, proses instalasi dulu Bapak Ibu ya. Mungkin minggu depan kita baru mulai otak-atik, tapi nanti sekilas saya tunjukkan tampilan websitenya seperti apa. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ganti nama. Nah, ini foldernya ini kita ganti nama saja, Bapak Ibu. Ganti nama dengan domain yang kita inginkan. Misalkan ini harus unik ya, harus apa namanya, huruf kecil semua. Biasanya kan domain kan huruf kecil, akhirnya nanti .com. Nah, ini kecil semua, nggak perlu .com juga, karena ini masih di localhost. Misalkan saya bikin namanya apa ya? Misalkan TI online, misalkan ya. TI online praktek gitu ya. Atau praktek website tipe praktek website praktek website. Oke, gitu aja lah. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah kita coba lihat lagi selanjutnya. Nah, ini sudah mirip ya juga ya. Misalkan kita sudah ekstrak, nanti habis itu kita rename, kita ganti namanya foldernya jadi nama website kita. Nah, kemudian kita langsung masuk bikin database. Jadi kita ke database. Mana ya? Kita perlu bikin database. Kenapa kok harus bikin database? Karena database fungsinya itu tadi, menyimpan file-file kita, file seperti foto, gambar, video, dan sebagainya untuk tempat penyimpanan. Nah, kemudian kita klik database. Nah, ini biasanya tidak bisa Bapak Ibu, jadi ini bisa ternyata, tapi kalau kita open, jadi nanti setelah Bapak Ibu klik database, maka muncul menu baru ini. Nah, menu baru ini kita klik ke Laragon MySQL ini, kemudian kita open. Nah, itu biasanya nggak bisa. Karena apa? Nah, ini tidak bisa dikarenakan, kita close dulu. Nah, kita kembali ke Laragonnya ini tadi di awal. Kita belum start all semua. Nah, ini kita belum start all atau mulai semua. Ini harus kita mulai. Apa yang dimulai? Ini nanti yang dimulai itu biar layanannya Laragon ini, yaitu meliputi ada PHP, Apache, MySQL. Nah, itu apa? Pada pembahasan kita tidak membahas dalam di sini ya, karena ini berkaitan dengan coding, PHP, bahasa PHP, kemudian ada MySQL ini database dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu pikirkan itu. Kita start all di sini. Oke, mulai semua. Kalau sudah mulai, nah di sini muncul pop-up di laptop saya. Ini do you want to allow? Nah, ini dia. Apakah kelihatan? Oh, tidak kelihatannya. Ini kita klik yes saja kalau ada pop-up. Ini minta allow this app to make change to your device. Oke, kita yes saja. Setelah kita yes, setelah itu, oke, baru kita klik database. Nah, kita perlu bikin database. Kita klik di Laragon MySQL-nya ini. Kita open. Kemudian muncul pop-up baru, menu baru. Nah, menu baru di sini. Kita klik kanan di ini lagi Laragon MySQL tadi. Klik kanan. Bapak Ibu kalau misalkan ketinggalan tutorialnya, jangan khawatir, di materi saya sudah ada. Nah, kita create new database. Kita bikin database baru. Nah, database ini terserah namanya. Misalkan ini database untuk tugas kuliah, misalkan.
Kita bikin gini aja, huruf kecil semua, biar gampang. Nah, ini abaikan saja Bapak Ibu. Ini collection ini abaikan saja. Kita langsung klik OK saja. Nah, jadi kita punya database namanya tugas kuliah. Nah, oke. Kita close saja. Nah, kemudian lanjutnya kita ikuti lagi tutorialnya. Nah, setelah kita sudah bikin database, barulah kita masuk ke bikin install WordPress-nya, instalasi WordPress. Ini sepertinya saya skip saja ya. Oke, nah kita bikin, nah kalau kita mau masuk ke website kita di folder ini praktek website, nah kita ke Laragonnya, tinggal klik kanan di halaman ini bebas, klik kanan, kita pilih www yang ini www. Setelah itu kita klik tadi nama folder kita kan praktek website. Nah ini kita klik praktek website, otomatis nanti akan membuka browser kita. Nah kita tunggu masih loading. Akan membuka browser kita. Oke. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, ini kecil banget ya. Saya zoom in. Oke. Nah, selamat datang di WordPress. Sebelum memulai Anda harus mengetahui hal berikut. Bla bla bla. Nah, ini kita perlu nama basis data. Ini basis data itu apa? Itu nama database yang kita buat tadi, Bapak Ibu. Tadi kita bikin database dengan nama tugas kuliah. Kemudian ada nama pengguna atau username database, username basis data. Ini nanti dapatnya dari mana? Nanti saya kasih tahu. Ada sandi database, oke. Dan selanjutnya kita klik ayo saja. Kita langsung saja klik ayo. Nah, ini dia. Nama basis data. Tadi kita, kalau Bapak Ibu lupa, tinggal kita lihat dulu lagi di Laragonnya. Nama basis data kita, database. Nah, database, kemudian kita lihat nama database-nya apa. Klik di Laragon MySQL, kita buka, kita open. Oke. Nah, ini tadi nama database yang kita buat. Tugas kuliah. Kita masukkan saja. Ini supaya connect ya Bapak Ibu ya. Ini tahap di mana awal saja. Jadi ini tahap sekali saja ketika saat install. Jadi tidak perlu diulang lagi. Ini hanya di awal saja. Selanjutnya nanti Bapak Ibu tinggal edit website saja. Oke, kita masukkan tugas kuliah. Kemudian nama pengguna, username database Anda ya Bapak Ibu ya. Ini di mana? Kita lihat di Laragonnya tadi, atau ini kita sudah buka ya. Oh, kita close saja dulu. Oke, masuk ke database. Nah, username ini kita pilih yang ini tadi Bapak Ibu. Setelah klik database, maka kita lihat di sini hostname atau salah maaf, username. Nah, username-nya apa? Namanya adalah root. Di sini ada nama root. Nah, kita masukkan di sini namanya root. Oke. Sandinya apa? Nah, maaf. Sandinya kosong. Nah, passwordnya kosong, kita kosongi saja. Kemudian host basis data. Ini biasanya kalau XMPP itu dia masih pakai localhost. Nah, itu Bapak Ibu menariknya kalau pakai Laragon, nama folder kita itu sudah bisa jadi nama website. Nah, ini di kita praktek website .test, belakangnya ada .testnya. Nah, kalau pakai XAMPP biasanya kita harus perlu ngetik di depannya itu localhost titik praktek website atau localhost slash kemudian praktek website. Nah, gitu. Tidak enaknya gitu. Bedanya itu saja sih. Nah, kalau ini karena kita pakai Laragon, host basis data ini yang mana? Kita lihat lagi Laragon. Ini masih di database Bapak Ibu ya. Di database, kemudian kita lihat host basis datanya adalah ini. Host name atau karena di sini IP ya udah kita kopikan IP-nya saja. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini ya biarkan saja. Langsung kalau sudah sesuai semua kita klik kirim. Nah, ini baru berarti
Oke Sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. Berarti instalasinya sudah benar, sudah tersambung ke database yang kita buat tadi untuk penyimpanannya. Kemudian kita lanjutkan, jalankan pemasangan. Oke, nah ini kita sudah masuk ke WordPress-nya. WordPress-nya ini sebelum menginstal kita harus memberikan nama situs kita, situs website kita apa. Ini bebas, misalkan mau kita kasih nama apa ya biasanya? Biasanya kan ada Facebook. Kalau kita apa ya? TI online gitu saja ya. TI online. Oke. Nah, nama pengguna yang di sini ini adalah username admin untuk kita login. Jadi kalau kita mau ngedit websitenya, kalau kita mau login ke dashboardnya WordPress itu pakai username ini. Jadi ini rahasia, harus kita simpan karena ini untuk praktek. Jadi tidak apa-apa terlihat. Misalkan ini saya ketikkan saja Handy gitu ya. Username-nya Handy, passwordnya Handy 1234. Nah, oke. Sangat lemah. Nah, karena passwordnya sangat lemah, nah ini tegaskan ulangi kata sandi. Ini kita centang saja. Ini bahwa kita benar-benar sadar bahwa password kita sangat lemah. Jadi WordPress-nya minta kita konfirmasi. Nah, email kita pakai yang pribadi saja, tidak apa-apa. Misalkan, nah ini ada email saya. Kemudian ketampakan di mesin pencari. Ini maksudnya kalau kita centang, maka search engine atau mesin pencari itu tidak bisa mengindeks situs ini. Jadi kan ada tuh perusahaan yang websitenya hanya ingin dilihat oleh orang dalam saja. Jadi tidak mau dilihat di online yang secara umum. Ini bisa dicentang. Tapi karena kita ini buat umum, jadi kita tidak usah centang supaya bisa dicari di website, di browser kita. Kemudian setelah semuanya sudah kita isi, jangan lupa username-nya tadi Handy, passwordnya Handy1234, kita install WordPress. Jangan simpan ya. Oke. Kalau sudah gini, nah instalasi sudah berhasil. Nah, ini username kita untuk login masuk. Nah, coba kita langsung klik login, log masuk. Nah, kurang lebih seperti ini nanti Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya website yang udah online kan juga mungkin yang IT sudah familiar ya. Masuk ke WordPress itu nama websitenya apa, kemudian ditambah slash, ditambah garis miring, WP strip login. Biasanya pakai itu pada umumnya. Tapi ini bisa diganti. Tapi kalau yang mungkin agak pelupa ya kita pakai yang standarnya saja, WP strip login. Tanpa PHP ya, karena ini masih di lokal, kita masih pakai .php. Oke, nah ini tampilannya. Kita masukkan tadi, username-nya tadi Handy, sandinya Handy1234. Oke, login. Nah, ini WordPress kita sudah terinstall Bapak Ibu. Nah, ini ada kurang lebih seperti ini tampilan WordPress-nya, ada beranda, ada pembaruan. Nah, ini ada postingan. Kalau Bapak Ibu punya artikel bisa dipost di sini. Kemudian ini media atau ibaratnya kalau di HP itu galeri. Galeri ada video, ada foto dan sebagainya. Nah, ini ada halaman. Nah, ini halaman yang nanti kita akan munculkan di apa namanya? Tampilan home kita. Tampilan home website kita. Nah, kita buat halaman nanti di sini. Halaman tentang home, tentang kami, kemudian halaman lainnya ada di sini. Kemudian ini ada komentar kalau misalkan Bapak Ibu mengaktifkan komentar di postingan Bapak Ibu, nah dan sebagainya. Kemudian ini ada tampilan. Nah, kalau sudah seperti ini, pertama-tama biasanya kita harus install namanya tema. Nah, kita kalau mau install tema di mana? Nah, masuk ke tampilan, hover saja ke sini. Nah, ini nanti muncul tema. Nah, ini tema yang default dari WordPress itu sudah ada bawaannya. Tapi saya tidak pakai ini ya Bapak Ibu ya, karena
eh, saya sarankan mungkin pakai tema Astra karena sekarang ini banyak yang dipakai itu temanya Astra. Nah, kalau pengen supaya penyimpanannya hemat, tidak terlalu berat atau tidak terlalu memenuhi apa namanya memori, tema yang nggak kepake ini lebih baik dihapus saja. Caranya adalah kita klik saja, hapus. Ini saya nggak biasa nyimpen hal yang tidak diperlukan ya Bapak Ibu ya. Ini diklik juga, ini dihapus. Oke, ini kalau misalkan sepertinya ini nggak bisa dihapus ya kalau karena masih kita ini tema satu-satunya, jadi kita harus tambah dulu, tambah baru. Mohon maaf Bapak Ibu saya agak pilek jadi sedot-sedot dari tadi. Nah, ini Astra, tema Astra ini muncul paling atas Bapak Ibu ya. Ini tema yang saat ini banyak dipakai karena apa namanya kecepatan aksesnya juga lumayan cepat dan customize-nya juga bagus. Kita install saja. Nah, Astra ini kompatibel juga di banyak jenis website, misalnya untuk toko online, kemudian untuk instansi perusahaan dan sebagainya itu ini apa namanya kompatibel. Kita install. Oke, sepertinya saya perlu sambil dengerin lagu pelan-pelan ya Bapak Ibu ya nggak biar nggak jenuh. Ya. Nah, kalau sudah kita klik aktifkan Bapak Ibu. Jadi setiap install plugin atau tema atau sesuatu ya, di WordPress ini kita perlu klik aktifkan. Nah, ini sudah tema Astra sudah aktif. Coba kita klik sesuaikan, kita lihat dulu. Oh tidak perlu. Ini sebenarnya tidak perlu. Ini agak advance. Nah, ini tampilan kurang lebih tampilan kita seperti ini, tapi nanti kita perlu bikin yang kosongan saja Bapak Ibu ya. Karena ini defaultnya dari Astra, kita close saja. Kembali ke dashboard WordPress-nya. Nah, setelah kita install tema, kemudian kita cek dulu apa namanya, ini ketutupan. Oke, kita kita setting-setting dulu di bagian pengaturan. Biasanya kita perlu nyeting namanya permaling, Bapak Ibu. Permaling. Nah, ini pada umumnya kita saran saya pakai yang nama tulisan ini, Bapak Ibu ya, yang nomor 2 dari bawah. Karena supaya apa? Karena kalau pakai ini website Bapak Ibu untuk SEO-nya itu berpengaruh juga. Karena website itu kalau misalkan pakai yang atas yang biasa, ini kan website slash, nah ini ada angka-angka dan sebagainya nggak jelas. Kemudian ini pakai tanggal dan nama. Nah ini untuk keterbacaannya atau untuk mesin pencari itu sangat jelek. Jadi nggak langsung tampil paling atas. Karena kan kita kalau ngetik di Google itu kan ngetik misalkan nyari kampus atau kuliah S1. Nah, ini kan yang dibaca adalah teksnya kita, keywordnya kita. Nah, kita pakai yang ini saja. Post name, kemudian simpan perubahan. Oke, oh Pak Adi ya, izin dulu ya soalnya masuk area prod. Oke, siap, siap Pak Adi, hati-hati di jalan. Oke, kemudian kita coba kita masuk ke bagian pengaturan umum. Nah, ini juga kita perlu setting dulu ya di awal. Nah, keanggotaan. Nah, ini kalau kita centang, ini kalau misalkan website kita ada form pendaftaran ini mengizinkan orang untuk registrasi. Kita centang saja nggak apa-apa. Tapi ini biasanya dipakai kalau misalkan website kita sudah masuk ke website yang memerlukan form login dan sebagainya itu perlu. Nah, kemudian oke, ini sebagai pelanggan. Oke, kita ke bawah. Nah, kita perlu setting zona waktunya, Bapak Ibu. Zona waktu kita pilih yang Indonesia ya. Atau UTC +7 juga bisa.
Coba kita cari Jakarta, 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 Indonesia. Enggak ada. Indonesia mana Indonesia? Oke, oke. Oke, kita pilih langsung +7 saja Bapak Ibu ya. Oh, ini Jakarta. Jakarta boleh. Oke, oke siap. Kalau Bapak Ibu yang di Indonesia Tengah mungkin bisa disesuaikan mungkin +8 ya. Kalau di sana ya +8. Atau kita pakai yang plus UTC saja ya. Plus UTC +7 karena saya ada di Indonesia wilayah Barat, jadi saya pilih UTC +7. Oke. Kemudian ini tanggalnya pakai yang bawah ini saja. Jamnya pakai yang ini versi Indonesia. Minggu dimulai pada hari Senin. Oke, Senin. Oke, kita simpan perubahan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu install yang namanya Elementor. Nah, kita kembali lagi dulu ke materinya, PPT-nya. Oke. Nah, kita tadi sudah masuk ke install WordPress sudah ya. Install WordPress sudah, kita sudah login. Nah, ini tampilan awalnya WordPress tadi. Nah, oke, kita sudah melewati tahap penting dalam menginstal WordPress di Laragon. Nah, instalasi ini seperti yang saya sampaikan tadi hanya di awal saja dan tidak perlu diulang lagi. Nah, kemudian ada problem ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan WordPress-nya sudah di-close, browsernya di-close, Laragonnya sudah dimatiin, sudah di-close, bagaimana? Nah, ini dia caranya. Nyalakan dulu hosting lokalnya, yaitu Laragon. Jadi Laragonnya itu dinyalakan lagi dari awal. Kemudian, nah ini jika lupa nama folder yang kita jadikan domain test, bisa kita lihat di Laragon tadi. Sebentar. Kok batuk ya? Nah, kita masuk di sini, klik kanan. Nah, kita klik www. Nah, ini dia praktek website. Nah, jadi kita bisa ulang di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke. Nah, kemudian login sebagai admin. Nah, loginnya sebagai admin tadi, yang saya sebutkan tadi, username-nya adalah Hendy, passwordnya Hendy 1234. Nah, username terserah Bapak Ibu ya, bisa dikasih nama. Nah, oke. Kita langsung install Elementor. Sebelum masuk ke instalasi Elementor, kita bedah dulu apa itu Elementor. Nah, Elementor ini page builder Bapak Ibu ya. Jadi diciptakan khusus untuk website berbasis WordPress. Nah, dengan menambahkan plugin ini ke web, kita jadi bisa praktek cara membuat landing page dan sebagainya. Nah, ini yang pastinya tanpa coding Bapak Ibu. Nah, kenapa kok pakai Elementor? Jika dijelaskan secara singkat, nah jadi begini. Elementor itu bekerja seperti Elementor membantu kita pertama mengubah tampilan dengan sistem yang namanya itu drag and drop. Nah, jadi kita nggak perlu pakai coding, kita tinggal drag and drop. Bahasa Jawanya eh, tarik dan seret. Tarik dan letakkan ya gitu Bapak Ibu ya. Drag and drop. Nah, jadi banyak tombol-tombol yang kita pakai di Elementor itu ada apa namanya? Ada teks, kemudian ada video, ada galeri, kemudian ada spacer juga. Spacer itu apa ya? Pemberi jarak atau spasi. Jadi atas bawah itu bisa dikasih spacer. Kemudian kita bisa klik, kemudian ditaruh, disusun sesuai keinginan kita. Nah, yang kedua, Elementor itu juga bisa memberi opsi bagi kita. Jadi untuk mengubah setiap halaman di website, mulai dari postingan, custom post, kemudian ada sampai dengan halaman bisa didesain ulang. Nah, opsi ini bisa membuat kita lebih leluasa menyesuaikan tampilan kita, tampilan website kita. Nah, kemudian
plugin ini juga bekerja di front end. Jadi ini kita fokus di front end Bapak Ibu atau tampilan depan karena ini mata kuliahnya client side. Jadi kita membuat tampilan website yang di sisi klien. Nah, di sisi klien itu tampilnya seperti apa, semenarik apa. Nah, kemudian dengan Elementor ini kita jadi lebih efektif dalam mendesain. Apalagi kalau dibandingkan dengan desain sistem back-end yang agak sedikit rumit dan menyita waktu. Nah, ini pakai Elementor ini sangat efisien. Nah, kemudian kita juga menariknya pakai Elementor ini kita tidak perlu tidak perlu memiliki kemampuan HTML atau PHP untuk desain website. Nah, jadi kita tinggal drag and drop. Nah, satu-satunya yang kita butuhkan hanyalah kreativitas Bapak Ibu. Jadi seberapa besar kreativitas kita, kalau kita kreatif dengan Elementor ini tampilan website kita sudah sangat powerful. Nah, kira-kira begitu garis besarnya Elementor. Selanjutnya kita akan mengeksplor apa saja yang ada di dalam Elementor. Nah, ini untuk cara memasang Elementornya, cara menginstalnya, masuk ke plugin, kemudian tambah baru. Nanti setelah ini saya praktekkan juga Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita masuk ke plugin tambah baru, kemudian kita ketikkan saja di pojok kanan atas itu ada tempat keyword, ketikkan Elementor, kemudian muncul paling atas ini kita klik install sekarang. Setelah kita klik install, pastikan kita selalu mengaktifkan. Setelah klik install itu kita perlu mengaktifkan Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu mengenal interface-nya Elementor. Nah, jadi untuk Elementor ini supaya memudahkan penjelasannya ini ada beberapa beberapa bagian yang perlu saya jelaskan. Pertama, tab options. Nah, tab option ini yang saya beri gambar beri kotak warna merah ini Bapak Ibu ya di bawah. Nah, tab option ini berisi pertama settings. Nah, setting ini memuat pengaturan umum soal halaman, judul, status publikasi, kemudian tentang image. Nah, ini pengaturan umumnya. Kemudian ada yang kedua ada navigator. Ini semacam daftar isi yang memuat komponen Elementor apa saja yang digunakan buat sebuah halaman. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu ya, fungsinya ada history, ada responsive mode. Nah, yang penting ini adalah responsive mode Bapak Ibu. Nah, mode responsif ini jadi tampilan website tampilan desktop sama browser desktop atau browser PC sama HP kan beda. Nah, sama tablet juga beda. Karena tempatnya untuk menyesuaikan itu ada di mode responsif ini Bapak Ibu. Di gambar ini ya, gambar mata. Oh, maaf. Di gambar ini apa ya? Gambar laptop sama handphone kalau nggak salah. Gambar gadget. Nah, oke. Kemudian yang kelima itu preview change. Nah, ini menariknya. Jadi pakai Elementor itu kita bisa langsung melihat Bapak Ibu, bisa melihat tampilan kita secara real time. Tampilan website kita yang kita edit yang mana. Biasanya kan kalau kita coding itu kan kita belum tahu nih tampilannya websitenya ini bentuknya gimana ya, jadinya kayak gimana ya. Ternyata jangan-jangan marginnya keliru. Nah, warnanya salah. Nah, kalau pakai Elementor langsung bisa kelihatan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah yang namanya elemen library. Elemen library ini berisi semua elemen yang bisa kita tambahkan ke halaman website. Jadi ada 3 jenis. Pertama, library yang basic, kemudian general, dan yang punyanya WordPress sendiri. Nah, kita lihat bersama. Nah, ini yang basic. Yang basic ini Elementor sudah punya. Jadi ada intersection nanti kita praktekkan bersama. Atau ini kalau nggak salah di pertemuan next ya Bapak Ibu. Tapi nanti saya tunjukkan juga sekilas. Ini intersection dipakai untuk membuat kolom di halaman web. Jadi strukturnya web itu kan ada kontainer, kemudian ada kolom, ada baris kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau ditambahkan intersection bisa buat 2 kolom atau bahkan 4 kolom, 5 kolom itu bisa. Kemudian ada teks. Nah, heading ini adalah teks ya, membuat judul dalam halaman. Kemudian ada image, ini gambar. Teks editor ini menambahkan teks paragraf.
kemudian ada video, button. Nah, ini button yang paling sering kita pakai Bapak Ibu. Biasanya kalau kita bikin landing page, button ini kita arahkan ke tombol WA. Biasanya kan gitu. Landing page kita ngiklan apa sesuatu ke produk, atau misalkan kayak klien saya itu di perumahan real estate, itu dari halaman kita ada, dari halaman website itu produknya, rumahnya apa aja, misalkan penawarannya apa saja, di bawah itu nanti ada tombol button. Nah, button yang tertuju bisa ke WA atau mungkin bisa kemana saja. Nah, kemudian ada namanya divider. Divider ini adalah pemisah ya Bapak Ibu ya, pemisah antara bagian, antar bagian. Jadi ini membentuk garis. Garis ini bisa didesain juga, garisnya putus-putus atau garis lurus itu bisa. Nah, kemudian ini ada spacer, ini membuat jarak antar widget ya. Jadi ada namanya spacer. Nah, ini ada Google Maps, ada icon. Ini yang basic, yang dasar Bapak Ibu, yang versi gratis. Nah, ini juga gratis, masih gratis, elemen library general. Nah, general ini ada image box. Nah, ini jadi ada gambar terus bawahnya ada teksnya. Nah, kemudian ada icon box. Nah, ini ada icon, bawahnya ada teksnya. Itu juga biasanya fitur-fitur produk biasanya kayak pakai ini. Kemudian ada namanya rating. Rating ini memberikan rating ya Bapak Ibu ya. Ada image gallery. Nah, image gallery ini gambar-gambar yang ada di ibaratnya galeri website kita atau dashboard WordPress kita, media kita itu nanti bisa ditampilkan di sini dalam satu section. Kemudian ada image carousel juga, ada icon list. Nah, ini counter, ini penghitung waktu, penghitung angka ya. Ada progress bar, testimoni dan sebagainya. Oke, selanjutnya masih di general. Ada accordion, ada toggle. Terus ya, ini ada untuk social icon, ini untuk tombol icon, tombol share sosial media. Kemudian ada shortcode, alert, dan sebagainya. Nah, ini nanti tidak semuanya juga Bapak Ibu kita pakai. Jadi nggak semuanya sering dipakai juga. Kita hanya pakai beberapa saja. Nah, selanjutnya ada elemen library dari WordPress itu sendiri. Nah, tapi ini saya jarang pakai karena ternyata setelah saya coba tampilannya kok semerawut, agak semerawut dan masih jadul. Nah, jadi ini jarang saya pakai. Oke. Nah, ini cara mendesain dari nol. Nah, ini ada tutorialnya sekilas saja. Jadi nanti tampilannya itu ada tombol plus. Kemudian eh, setelah kita klik tombol plus, muncullah tombol ini. Kita pilih structure. Ini strukturnya kita memilih mau satu kolom, yang kotak besar ini berarti artinya satu kolom saja. Nah, yang kedua ini dua kolom, yang ketiga ini tiga kolom dan seterusnya. Jadi ukuran kolom pun ini nanti bisa disetting juga ya Bapak Ibu. Ukuran besar kecilnya, kanan kirinya. Oke, nah selanjutnya setelah kita memilih struktur, nah misalkan setelah kita pilih ini dua kolom ya Bapak Ibu ya contohnya, barulah kita bisa memasukkan apa namanya elemen-elemen yang ada di library tadi. Nah, ketika proses desain selesai, nanti bisa save draft atau save as template atau publish. Nah, ada di pojok kiri bawah ini, dekatnya tombol mata ini bisa kita publish. Kalau sudah selesai semua, misalkan desain kita, atau di save draft juga bisa. Nah, kita langsung masuk ke website kita, langsung ya ke dashboard WordPress. Oh, ini jangan di close Bapak Ibu ya, kalau di close mati nanti. Nah, kita di sini. Nah, kita tadi sampai di mau install Elementor Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Nah, kita masuk ke plugin tambah baru. Sebenarnya langsung plugin tambah baru bisa, atau langsung klik plugin. Nah, kemudian ini ada pluginnya nggak kepake ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dihapus atau nanti saja nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke klik tambah baru Bapak Ibu di sini. Tambah baru. Nah, seperti tadi kita masukkan Elementor.
Nah, kita klik install sekarang. Yang ini ya Bapak Ibu ya, jangan sampai keliru. Kita install sekarang. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah terpasang, barulah kita klik aktifkan. Nah, kita klik aktifkan. Oke, nah setelah kita klik aktifkan, maka di halaman plugin ini kita sudah aktif Elementor. Nah ini Elementornya ini ternyata kalau yang full versi itu berbayar Bapak Ibu ya. Jadi kita coba cek di editornya. Nah, setelah sudah aktif, kita bikin halaman Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ini untuk pertemuan depan, tapi sekilas saya tunjukkan bagaimana tampilan Elementornya. Kita klik laman, tambah baru bisa atau klik halaman dulu saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke semua halaman. Nah, ini ada halaman yang sudah apa namanya sudah dari defaultnya tema Astra kalau nggak salah ini ya. Ini kita nggak pakai Bapak Ibu ya. Kita hapus saja dulu biar nggak bikin bingung. Masukkan ini dia. Pindah ke tempat sampah. Terapkan. Hapus dulu biar nggak bikin memori penuh. Oke, oke. Hapus secara permanen saja. Oke, nah kita sekarang bikin halaman baru Bapak Ibu ya. Nah ini karena project website ini nantinya di akhir perkuliahan Bapak Ibu saat sudah mau kelulusan itu kan juga ada tugas akhir, kemudian tugasnya juga ini apa namanya ibaratnya bocoran ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti hasil karyanya diupload di websitenya masing-masing. Nah seperti itu. Nah. Oke, nah jadi eh, kita akan bikin ini kita close saja Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita buat halaman, nah ini tampilan defaultnya WordPress. Tampilan defaultnya WordPress itu seperti ini. Jadi ini kita kasih judul dulu, misalkan home, yang pasti kita bikin utama itu adalah home-nya. Nah, ini sekilas saja. Kalau default atau bawaannya WordPress itu masih seperti ini Bapak Ibu. Ini sangat tidak apa namanya tidak friendly kalau bagi saya. Jadi ada gambar dan sebagainya. Ini kan susah. Kemudian ini kita harus drag and drop dan sebagainya. Ini masih sulit untuk buat ngedit. Nah, gimana caranya pakai Elementor? Bisa sunting dengan Elementor, tapi dibiasakan kalau saya biasanya eh, klik di sini di template ini, template standar ini kita rubah dulu pakai Elementor lebar penuh. Kalau bahasa Inggris itu Elementor full width. Elementor full width. Bedanya apa? Kalau template standar ini nanti dia tampilan layarnya, lebar tampilannya itu menyesuaikan sesuai temanya. Temanya kalau misalnya pakai Astra ya nanti bawaannya Astra seperti apa. Nah, kemudian kalau pakai Canvas Elementor artinya kita hanya mengedit apa namanya tidak apa namanya tidak pakai header dan footernya biasanya. Jadi full dari atas sampai ke bawah itu pakai kanvas. Nah, kalau Elementor full width ini kita hanya mengedit isinya saja. Misalkan di atas itu ada header, karena nanti ada materi khusus sendiri tentang header dan footer itu terpisah. Jadi kita buat terpisah saja supaya nanti bisa mudah. Misalkan headernya mau dipakai di halaman mana itu gampang. Nah, kita pakai Elementor full width. Nah, ini biasanya saya pakai ini, Elementor lebar penuh. Setelah dipilih, klik terbitkan dulu. Nah, terbitkan lagi. Kalau bahasa Inggrisnya ini publish. Kalau pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Oke, home telah diterbitkan. Nah,
Jangan lupa ini nanti ini selalu diisi judul dulu Bapak Ibu ya. Kalau nggak diisi judul biasanya nggak bisa dipublish tadi. Oke, sudah. Setelah itu kita langsung klik saja sunting dengan Elementor. Oke, laman ini mengajukan informasi. Oke, kita tetap tinggalkan laman. Oke, supaya masuk ke Elementor Bapak Ibu. Nah, inilah dia tampilan Elementor website kita dengan editor Elementor. Nah, ini tadi saya scroll. Oh iya, 100%. Oke. Nah, ini kita close saja Bapak Ibu. Ini tidak perlu, apa yang baru tidak perlu juga. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini ada navigator. Kadang saya nggak pakai ini juga, tapi kalau Bapak Ibu familiar dengan pakai ini juga bisa. Nanti ada navigatornya. Atau kita close dulu saja. Nah, ini TI Online itu adalah nama situs kita tadi waktu kita menginstal WordPress Bapak Ibu. Tadi saya namakan TI Online situsnya. Tapi kalau nama domainnya ini tadi praktek website. Nah, ini kurang lebih Elementornya ada di sini, sebelah kiri. Ini tampilan editornya, ada library-nya ini, ada bagian dalam ini adalah inner section kalau bahasa Inggris tadi, inner section. Ini kemudian ada tajuk, ini adalah teks atau judul. Nah, kita misalkan mau bikin eh, halaman depan, jangan lupa tadi kan kita harus plus dulu ya, bikin strukturnya dulu, milih strukturnya mau pakai berapa kolom. Kalau halaman depan itu biasanya kan kita pakai yang satu kolom dulu ya, halaman pertama. Nah, ini ada section. Yang ungu ini namanya adalah section. Kemudian di dalam section itu ada, nah ini strukturnya ada satu kolom. Nah, satu kolom Bapak Ibu yang abu-abu. Nah, dalam kolom ini nanti kita bisa masukkan elemen-elemen library tadi. Misalkan yang pertama mau dikasih teks, misalkan dikasih teks. Nah, kita tinggal drag and drop Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan mau ngedit teksnya ini ya kita tinggal klik di teksnya atau klik di gambar pensil ini, sunting tajuk. Nah, sunting artinya kita ngedit yang ini Bapak Ibu, ngedit teks ini. Bisa ngetik di sini, tapi biasanya saya sarankan ngetik di sini saja. Misalkan kita mau bikin apa ya namanya ya, apa namanya, ini tentang tugas kuliah ya. Oke, misalkan tugas kuliah atau kita bikin agak profesional saja Bapak Ibu ya. Misalkan belajar bersama Asia, misalkan gitu Bapak Ibu. Oke, kalau mau merubah warna gimana? Kita masuk ke, ya ini kita edit ya. Kita masuk ke gaya. Kalau bahasa Inggris ini nanti versi Inggrisnya style. Ini ada style, ini ada advance. Kita masuk ke style atau gaya. Nah, kita bisa ganti warnanya di sini. Nah, kalau warna ini biasanya menyesuaikan backgroundnya Bapak ya. Kalau gitu kita perlu bikin backgroundnya dulu. Biasanya kalau halaman depan ini saya biasanya ngedit sectionnya dulu Bapak Ibu. Nah, section ini kita klik, maaf. Nah, ini kita klik di gambar titik 3 ini. Kalau close, kalau silang ini hapus Bapak Ibu ya. Nah, jadi klik yang tengah ini. Kemudian biasanya saya pakai tinggi minimal. Nah, tinggi minimal di sini ya sebelah kiri ya. Kalau asli kan dia ngikutin seberapa tinggi atau ininya apa namanya kontennya itu seberapa tingginya. Nah, kalau saya misalkan mau disesuaikan manual juga bisa, lebih enak manual. Ini pakai tinggi minimal atau min, kalau bahasa Inggris itu min height. Tinggi minimal ini kita bisa besar kecilin, kita sesuaikan. Nah, ini tampilannya real time Bapak Ibu ya, kita langsung bisa lihat tingginya berapa, kemudian margin pun bisa kita setting, misalkan teks ini kita mau edit ya. Marginnya berapa itu ada di advance atau lanjutan. Nah, margin ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini margin
Nah, supaya nggak ini ganti semua Bapak Ibu ya. Kalau pengen satu-satu kita hilangkan ininya. Ini dimatiin supaya nggak nyala. Nah, ini bisa margin atasnya saja, kemudian margin kanan saja, margin bawah saja, itu bisa. Padding juga begitu. Oke, kita tadi mau ngasih gambar background. Backgroundnya kita masuk ke section lagi. Karena tadi saya ngeklik ke teks Asia, maka ini editor untuk ngedit teksnya ini. Nah, kalau kita mau ngedit belakangnya ini, maka kita klik sectionnya. Biasanya, nah, klik section, lalu kita masuk ke gaya, style. Nah, stylenya ini kita bikin latar belakangnya adalah gambar. Kita pilih yang normal, kemudian ini, nah ini ada pilihan, bisa klasik, bisa gradient. Klasik ini kita klik saja, nyalakan. Nah, setelah nyala, ini bisa pakai warna, background warna bisa. Kalau gradient tadi itu pakai yang warna gradient ya, dua warna bisa. Misalkan satunya putih, satunya, nah bisa diletakkan juga warnanya di sebelah mana, atas bawahnya. Nah, saya pengen pakai yang gambar. Jadi ini warnanya mana ya tadi ya? Nah, ini warna ini saya hilangkan saja. Kalau mau membersihkan, Bapak Ibu misalnya terlanjur ngasih warna gini ya, kemudian mau ganti gambar, mau membersihkan warna ini, tinggal klik yang ini. Kayak gambar apa ya? Ini kelihatan nggak ya? Saya scroll, saya deketin dulu. Nah, ini klik warnanya, kemudian klik bersihkan. Nah, ini supaya kosongan lagi, kita pakai gambar saja. Saya akan tambah gambar. Nah, gambarnya ini dari apa namanya? Folder kita, gambar kita bisa di drag and drop ke sini atau klik pilih berkas juga bisa. Tapi paling gampang saya pakai nyari dulu baru saya drag ke situ. Nah, saya cari dulu Bapak Ibu. Gambar download. Oke. Oke, misalkan saya pakai gambar virtual background saya. Oke. Nah, setelah oke, kita pilih karena yang dicentang kita pilih. Nah, ini sudah jadi gambar background Bapak Ibu. Nah, ini kok kebesaran terlalu besar. Oh ya, ini tadi saya zoom in ya. Scroll. Oke. Nah, jadi ukurannya segini kurang lebih. Terus Bapak Ibu bisa, nah ini tulisannya nggak kelihatan. Atau backgroundnya mau dikasih warna-warna agak gelap atau lapisan. Itu bisa Bapak Ibu. Klik ke sectionnya, kemudian pilih style, gaya, kemudian kita ke bawah. Nah, ini gambarnya kok keputus. Sepertinya yang gambar kiri diulangi lagi Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana supaya full? Kita pilih ini namanya apa namanya? Kita ulanginya atau repeatnya ini jangan ulangi. Nah, supaya nggak diulangi. Kemudian ukurannya adalah sampul. Biasanya saya pakai sampul atau cover kalau bahasa Inggris. Nah, supaya full screen. Nah, ini bisa kita minimize juga Bapak Ibu editornya kalau untuk mengecek tampilannya seperti apa. Nah, ini di atas ada header, bawah ada footer. Ini kita belum edit Bapak Ibu ya. Nanti di pertemuan ke-4 kalau nggak salah. Kita bikin header. Oke, kita klik lagi. Nah, kemudian kita kasih warna teks. Teksnya ganti warna, kita klik teksnya. Ini sudah masuk ke style atau gaya. Kita ganti warnanya dengan warna putih saja, tapi backgroundnya kita kasih. Nah, ini nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu kenapa kok saya tadi bilang kita tidak perlu skill coding atau HTML di Elementor ini. Yang perlu kita perlukan adalah kreativitas. Jadi siapapun bisa Bapak Ibu berkreasi di sini. Nah, supaya tulisannya ini agak kelihatan, bisa kita nambahkan pelapis latar Bapak Ibu atau ini background overlay. Di sini ada overlay, kemudian kita pilih warna klasik juga bisa. Nah, ini biasanya kalau overlay saya pakai warna saja, tidak pakai gambar. Nah, warnanya misalkan agak lebih digelapin atau lebih terang atau lebih gelap saja ya Bapak Ibu ya, supaya tulisannya kelihatan. Oke.
Ini juga opacity-nya juga bisa di setting Bapak Ibu. Oke. Kemudian nah teksnya supaya ke tengah gimana? Nah supaya lebih besar. Nah masuk ke teksnya diedit, masuk ke gaya penulisan. Nah di sini bisa kita rubah ukurannya berapa. Nah kemudian kita rubah fontnya, akan pakai Poppins. Poppins ini juga sering dipakai Bapak Ibu. Langit Asia. Kemudian ini ukurannya tebalnya. Di sini ada gayanya. Nah ini kemudian kalau mau di center tengah itu namanya kalau di Microsoft Word itu kan align ya. Di sini juga sama. Ini align itu masuknya oke kita cari bareng. Ini di sectionnya atau masuk sini juga nggak apa-apa. Ini di konten Bapak Ibu, bukan di gayanya, bukan di stylenya. Style ini untuk rubah warna, ukuran dan sebagainya. Nah kalau pengaturan umumnya di sini konten tulisan ini mau kita apakan. Nah ada di sini Bapak Ibu perataan bisa di tengah. Nah ini align atau perataannya dari mana? Patokannya dari ininya warna apa ya? Ibaratnya ini frame-nya. Warna ungu ini adalah warna frame-nya. Nah, warna ungu ini dia berada di dalam warna yang kotak abu-abu ini. Nah, Bapak Ibu, ini struktur tadi ya, kolomnya ya. Ini kita pakai satu kolom kotak ini satu kolom. Di dalam kolom ini ada elemen library yang ini, kotak warna ungu ini. Nah, kotak warna ungu ini bisa besar kecilkan juga Bapak Ibu. Misalkan mau kita kecilkan itu pakai pengaturan di advance lanjutan. Nah, ini ada lebarnya, ini juga bisa kita atur. Lebarnya misalkan pakai biasanya pakai khusus Bapak Ibu, biar kita ngetik manual, apa namanya, memberikan ukuran manual. Nah, ini bisa kayak gini, Learn with Asia. Kemudian kita bisa, nah kita bisa besarkan lagi misalkan teksnya. Oke, masuk ke gaya, masuk ke gambar pensil ini ya Bapak Ibu ya. Kita besarkan. Bisa kayak gini, kayaknya nih kok lewat batas. Kita besarkan lagi lebarnya. Oke, nah kita cek lagi kolom tadi, warna abu-abu tadi. Di gambar ini ya Bapak Ibu ya, pojok kiri atas ini. Ada tulisan sunting kolom. Nah, dalam satu kolom itu ada konten ini, ada ini Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau mau buat dua kolom gimana? Nah, ini bisa pakai kita klik kanan di gambar abu-abu ini, kotak abu-abu ini. Bisa tambah kolom baru itu juga bisa. Nah, jadi ini ada dua kolom kanan kiri. Nah, kanan kiri. Kolom ini bisa kita tambahkan konten lagi, misalkan foto produk kita masukkan saja di sini. Misalkan ini masukkan logo Asia. Logo Asia kita pilih gambar. Nah, unggah berkas, pilih yang unggah berkas. Nah, ini drag and drop saja. Saya cari dulu gambarnya. Oke. Pakai PNG Bapak Ibu ya. Kalau untuk foto produk dan sebagainya biasanya pakai PNG. Kalau yang foto biasanya pakai, nah kalau gini kan oke. Nah, oke, kalau ini mungkin terlalu besar bisa Bapak Ibu kecilkan juga. Bisa lewat ukuran di konten ini. Konten ini kita rubah ukurannya, misalkan medium large, oh masih sama saja ya. Medium bisa, atau gini saja. Lewat fitur advance lanjutan. Yang kita kecilkan adalah lebar dari ininya, elemennya yang warna ungu ini. Kotak ini kita kecilkan saja lebarnya, misalkan khusus. Nah, dari sini bisa kita kecilkan, itu bisa. Nah, biasanya, oke, sepertinya ini tulisan juga warna yang kotak ini juga mending kita fullkan saja Bapak Ibu yang mengikuti lebarnya kolomnya itu juga bisa coba kita. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu.
Jadi ini sesuai kreativitas Bapak Ibu bisa mengatur lebarnya, marginnya, jaraknya itu bebas. Jadi semudah itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita cek, nah kita cek seperti ini. Misalkan kita mau ngasih animasi juga ada Bapak Ibu. Nah animasi ada di misalkan mau kasih animasi tulisannya misalkan saat saat keluar itu saat di reload pertama kali ada animasinya misalkan. Kita masuk ke saya cari di menu mana ya. Kita klik teksnya dulu, kemudian masuk ke lanjutan. Lanjutan, di sini ada namanya efek gerakan atau motion effect. Nah, kita klik efek gerakan ini. Nah, animasi saat masuk, saat loading pertama. Misalkan fade in. Nah, ada seperti itunya Bapak Ibu. Kemudian ada yang zoom in. Oke. Misalkan yang gambarnya juga saya kasih. Kita masuk ke efek gerakan. Sepertinya laptopnya mulai nge-lag. Oke, misalkan ini ada yang namanya flash, kita coba. Oh, ternyata klip-klip. Ini juga bisa, tapi kalau yang elegan biasanya cuma pakai fade in Bapak Ibu, yang lebih elegan mungkin atau fade in up atau fade in saja itu lebih elegan. Terus kemudian ada durasi animasinya juga bisa kita lambatkan saja. Nah, ini untuk masih tampilan desktop eh, PC Bapak Ibu ya, versi laptop atau komputer, belum ke HP, belum ke tablet. Kalau HP sama tablet tampilannya saya tunjukkan saja sekarang di mode responsif, mode responsif. Nah, ini dia. Kita klik, nah muncul di atas ini. Di atas ini ada ini versi desktop, ini versi tablet. Nah, nanti versi tablet ini kita besar kecilkan lagi Bapak Ibu. Jadi supaya responsif kita edit sendiri lagi. Nah, jadi itu perjalanannya supaya di HP tampilannya sama desktop itu kan beda pastinya. Supaya lebih responsif kita edit juga. Kemudian yang versi HP, nah semakin kecil. Nah ini kan terlalu besar. Nah ini kalau di HP ini kita kecilkan teksnya. Kita masuk ke gaya, masuk ke penulisan. Nah ini kita kecilkan misalkan. Terus gimana caranya kalau misalkan pengen tulisannya bersebelahan sama logo. Nah itu juga ada triknya Bapak Ibu. Ini kita agak lebarin dikit. Oke. Supaya kolomnya berjajar, maka ini sepertinya harus dikecilkan juga. Oke. Kita masuk ke kolomnya, coba kita cek dulu. Nah, lebar kolom apakah bisa dikecilkan? Ternyata enggak. Oh, ternyata bisa Bapak Ibu. Nah, lebar kolom yang kita otak-atik Bapak Ibu. Misalkan ini ukurannya 100%, dari kiri ke kanan kan 100%. Kita mau jadikan 40-40 misalkan. Ini 40 yang gambar ini juga kolomnya kita buat 40%. Jadi dia bisa bersebelahan. Nah, lebih seperti itu. Nah, dalam kolom ini ternyata ini masih ada jarak supaya elemen ini bisa center ke tengah. Bagaimana? Berarti yang kita setting ada di kolomnya, perataan di kolom. Kolom ini memiliki perataan juga Bapak Ibu atau align. Align-nya adalah vertikal dan horizontal. Kalau datar itu berarti horizontal ya. Kita pilih yang horizontal, kita kasih yang tengah. Nah, dia logonya agak ke tengah. Nah, sepertinya kurang ke kanan Bapak Ibu ya. Karena ini teksnya mungkin yang terlalu besar barangkali. Oke, kita kecilkan saja. Nah, seperti itu. Loh, ini gambarnya kita besarkan. Kita klik yang elemennya. Kita masuk ke lanjutan. Ini lebarnya kita gedein. Nah, masih kurang ke kanan. Kalau masih kurang ke kanan, maka ini pertanyaannya adalah apakah eh, section ini adalah full width. Jadi section itu kita bisa setting Bapak Ibu, bisa defaultnya itu box. Nah, saya tunjukkan saja. Nah, ini dalam kotak atau boxed. Kalau bahasa Inggrisnya box dalam box. Jadi box itu
section ini isinya itu tidak full. Jadi konten-konten seperti kolom dan elemen-elemen di dalam section ini tidak full screen, tidak sampai dari kiri ke kanan. Nah, supaya lebar penuh. Nah, ini kita pilih yang lebar penuh. Nah, jadi ini dia bisa sampai lebar penuh, Bapak Ibu. Nah, ini kok belum berubah. Nah, kita harus otak-atik lagi, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita balik ke versi desktop. Nah, kalau kalau sectionnya ini kita pilih box atau dalam kotak, nah dia mengecil. Nah, kolomnya jaraknya dari kiri ke kanan itu sudah ada batas, Bapak Ibu. Nah, ini ada jarak di sini, kanan kiri ada jarak. Nah, ini juga ada jarak. Supaya full, sectionnya kita setting, tata letaknya kita pilih yang full width atau lebar penuh. Nah, jadi kolom ini dari pojok ke pojok, ini juga dari pojok ke pojok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini tergantung sih, tergantung kreativitas Bapak Ibu mau didesain seperti apa, mau yang dalam bentuk box tengah-tengah atau yang full. Nah, kalau misalkan kita ini coba preview seperti ini. Kalaupun ini terlalu ke kiri, terlalu ke pojok kiri, bisa kita kasih margin juga. Nah, ngakalinya misalkan ini terlalu mepet, pakai margin saja Bapak Ibu. Misalkan teksnya ini margin dari sebelah kiri berarti ya. Ini matiin dulu atau padding, pakai padding saja Bapak Ibu. Kalau margin kadang itu ukurannya ini melampaui batas, jadi kayak kurang responsif. Jadi ukurannya nggak sesuai. Nah, pakai padding biasanya. Kalau atas bawah pakai margin boleh. Kalau kanan kiri saya biasanya tidak menyarankan pakai margin dirubah-rubah. Nah, padding dari sebelah kiri ya. Kiri kita tambahkan saja. Atau kita ketik saja 50 misalkan. 100. Nah, ini berarti kurang. Ini juga bisa Bapak Ibu misalkan kolomnya eh, di drag and drop dari sini juga bisa. Nah, otomatis kolomnya ini berubah ukurannya. Yang tadinya 50 banding 50, nah ini yang kolom yang ke sebelah kanan jadi 40. Seperti itu. Kemudian ada tombol, kita coba tambahkan tombol. Nah, di sini biasanya kalau website landing page ada tombol. Kita tambahkan tombol di mana? Kita tambahkan di bawahnya. Oke, misalkan kita tambahkan. Nah, kalau mau nyari elemen library-nya kita masuk lagi di sini Bapak Ibu. Di gambar ini apa ya? Titik 9. Nah, ini titik 9. Kalau yang ini gambar garis 3 ini hamburger ini nah ini ada namanya kayak tab setting dan sebagainya. Nah, ini biasanya jarang saya pakai. Di sini hanya untuk keluar saja. Biasanya saya pakai hanya untuk keluar saja, kembali ke dashboard WordPress. Tapi ini jarang. Kita masih di sini. Misalkan kita mau nambah tombol, taruh saja misalkan di bawah sini Bapak Ibu ya. Oke, nah ini juga ada trik juga. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak bisa nambahkan elemen ini langsung di bawah tengah-tengah. Kalau ini pakai 2 kolom gini Bapak Ibu. Jadi dalam satu section ada 2 kolom. Cara ngakalinya, jadi ini kalau di drag ke bawah ini nggak bisa, ke tengah nggak bisa. Mau nggak mau dia ikut ke kolom yang kiri atau kolom yang kanan. Nah, ini bisa Bapak Ibu pindah juga drag and drop. Nah, gimana caranya supaya di tengah? Seharusnya ini tidak pakai 2 kolom Bapak Ibu. Kita bisa memanfaatkan namanya inner section, bagian dalam. Jadi di dalam satu kolom bisa ada 2 inner section atau 2 bagian. Kalau gitu logo ini saya pindah ke sebentar. Berarti harus di delete dulu atau gini saja. Kita nambahkan inner section di sini di kolom yang pertama. Kemudian logonya saya taruh di inner section. Nah, inner section itu kayak buat kolom juga Bapak Ibu, tapi dalam bentuk elemen. Nah, ini logonya taruh sini. Kemudian teks ini mau saya pindah ke kirinya. Ini gambar pensil, kita klik, tahan, di drag atau di drag di sini, kemudian drop di sini. Oke, nah kolom yang nggak kepake tadi mana? Nah, ini kolom nggak kepake, kita hapus saja Bapak Ibu. Klik kanan atau kita tombol
Klik delete juga bisa. Klik kanan, agak rewel kliknya, hapus. Oke, nah. Jadi ini kita pakai satu kolom, strukturnya atau strukturnya pakai satu kolom, tapi kita pakai memanfaatkan intersection atau bagian dalam yang bisa memecah jadi dua. Nah, kemudian tombol ini otomatis dia kan tadi kan ikut di kolom yang satu ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tengahkan gimana caranya? Kita klik kolomnya, kemudian perataan. Nah, kita di konten, kita klik yang tengah. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi ini mainan, ibaratnya kita harus pandai memainkan kolom, kemudian pilih struktur kolomnya itu, kemudian pakai intersection, kapan pakai dua kolom, itu bisa memudahkan kita seperti itu. Nah, ini klik di sini juga bisa kita ganti, misalkan hubungi kami atau daftar sekarang. Biasanya hubungi kami Bapak Ibu ya ke apa namanya, ke nomor WA, biasanya seperti itu, hubungi kami. Kemudian ini juga ada tambah icon, misalkan iconnya. Nah, ini kita kita klik mana ya, pustaka icon. Nah, misalkan gambar telepon gadget, apa ya, ponsel ya, kita cari saja phone. Oke, ini saja Bapak Ibu, kita pilih, sisipkan. Nah, ini ada gambar gagang telepon. Gambarnya bisa ditaruh di sebelum atau sesudah tulisan. Kemudian warna tombolnya juga bisa kita ganti. Kalau merubah warna, merubah teks, itu ada di style atau gaya. Masuk ke gaya. Nah, ini ada yang warna hijau, itu ternyata ini Bapak Ibu backgroundnya. Misalkan kita ganti warna biru Asia. Kalau mau menyesuaikan birunya seperti logo, kita pakai color picker Bapak Ibu ya. Color picker ini gambar pipet di pojok kanan atasnya ini. Nah, kita pilih ke warna logonya. Oke. Nah, kita pilih yang warnanya sesuai. Oke. Pakai kuning saja mungkin Bapak Ibu ya. Kita pakai warna kuningnya saja biar lebih kelihatan. Oke, kemudian teksnya kita rubah warna teks di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik, kita ganti warna hitam saja begitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini sekilas saja. Nanti minggu depan kita bisa belajar lagi tentang bikin website sampai ke bawah-bawah Bapak Ibu. Nah, saya contohkan sekilas saja. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai, ke bawahnya mau nambah apa lagi, kita klik plus. Nah, kita pilih strukturnya lagi, misalkan mau pakai satu kolom, biasanya ini misalkan tentang kami, biasanya pakai satu kolom Bapak Ibu. Satu kolom, kemudian kita nambah teks tentang kami dan sebagainya. Ini di sini. Tentang kami. Kemudian ditaruh tengah, bisa di kiri, biasanya ada yang di tengah, bawahnya teks juga, atau ada yang biasanya teksnya di kiri atau di kanan, sebelahnya gambar perusahaan atau gambar logo gitu juga bisa Bapak Ibu. Jadi sesuai imajinasi Bapak Ibu semua. Nah, seperti tadi, ini kolom ini tidak full sampai ke kanan. Jadi opsional Bapak Ibu ya, ada yang biasanya pakai sampai full ke kanan, kita sectionnya di fullkan, klik section, kemudian dalam kotak ini kita ganti lebar penuh. Nah, jadi elemennya ini ibaratnya marginnya itu full dari kanan sampai kiri. Ada juga yang pakai yang versi kotak, dalam box, dalam kotak sectionnya itu. Kalau tentang kami biasanya pakai yang dalam kotak saja Bapak Ibu. Kemudian ini biasanya saya juga section ini saya pakai tinggi minimal. Tingginya nih saya pakai tinggi minimal biasanya Bapak Ibu. Nah, kita bisa ubah tinggi minimalnya. Seperti ini. Nah, ini dia marginnya tengahnya otomatis Bapak Ibu. Kemudian tentang kami ini juga bisa kita kasih background. Nah, itu terserah kita juga. Mau pakai background warna atau gambar. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup di sini dulu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Atau ada yang kesulitan mungkin?
atau ada yang merindukan coding barangkali Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cukup simpel sekali ya Pak Hendy ya. Kalau ini no Ya, coding club ya. sebenarnya sebenarnya bisa juga Ibu ditambahin coding, tapi coding-coding Oke. yang singkat, coding tentang CSS-nya saja atau stylenya saja yang kemarin Bu Rizka contohkan. Itu juga Ya, bisa ada betul betul. menunya. Tapi saat ini mungkin nanti saya praktekkan contoh coding di header saja. Kalau yang full halaman gini kan banyak, jadi semuanya pakai coding nanti pusing. Jadi mungkin Iya, betul. tampilan header saja ini ada coding sedikit, itu pun template saja lah Bapak Ibu. Jadi bisa diganti-ganti sesuka hati. Oke. So, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau mungkin udah ada yang praktek ini Bapak Ibu ya, sambil Iya, dengarkan Pak Hendy sambil praktek mungkin ya. Ada mungkin? Jadi nanti oke. mungkin bisa didemokan ya Pak Hendy ya. Iya. Kalau ada yang sudah coba-coba ya. Laravel di Linux bisa tidak ya? Kalau tidak salah kemarin saya cek eh, hanya untuk Windows Bapak. Kalau Laravel kalau misalkan di Linux bisa pakai sampai P Bu ya kalau nggak salah ya di Linux ya Bu ya. Pakai Ubuntu kalau nggak salah gitu. Ya, tapi kalau untuk website ini sepertinya kalau yang pakai Linux itu yang advance Bapak Bapak Konil ya. Yang biasanya ngoprek-ngoprek coding, ngoprek-ngoprek database, biasanya itu pakai Linux, setahu saya dulu. Tapi untuk yang Laravel ini eh, kita khususkan untuk Windows saja, Bapak. Mungkin Pak Adi, apa Adi tadi perjalanannya? Mungkin Pak Ardioto yang sudah expert di bidangnya, barangkali ada pertanyaan Bapak atau bagaimana mungkin perbandingannya antara yang sebelumnya Bapak sering coding, kemudian ada tools ini, apa ada keluh kesahnya? Mungkin bisa sharing Pak Ardi waktu coding bagaimana dulu kesulitannya. Kalau sekarang juga banyak menggunakan Elementor sih Mas Hendy. Wah, berarti sudah expert nih Pak. Jadi memang powerful sih. Kayak mungkin kalau yang pengen kayak bisnis undangan online atau pengen buat undangan online itu Elementor juga powerful sih sebenarnya. Betul sekali Pak. Jadi kayaknya Pak Ardi sudah punya lahan bisnis ya Pak ya, undangan online nih Pak ya, pernikahan. Iya, cuma yang simple-simple sih Mas Hendy. Jadi Hmm. teman saya itu kan biasa nyetak undangan. Jadi eh, waktu ada permintaan undangan online itu dia menawarkan ke saya, ya saya oke aja, pakai Elementor juga mudah sih, maksudnya cepet. Mungkin kalau sudah ada konsepnya dan mungkin sudah terbiasa, paling cuma 2 jam 3 jam selesai sebenarnya nanti. Betul Kalau sekali sudah di Pak. prepare template-nya, karena Betul kan betul. dengan Elementor ini kan bisa kita simpan kan, page-nya jadi template. Jadi kalau pengen digunakan kembali, memang bisa langsung nanti tinggal ganti warna atau ganti gambar gitu aja sih sebenarnya. Betul sekali Pak. Nah, betul sekali. Sempat disinggung Pak Ardi, nanti pertemuan terakhir kan kita mau ngupload ke online Pak ya, ke hosting online yang kita beli. Nah, itu kan kita perlu backup juga, kita ekspor, kemudian kita import ke hosting yang online, kita online kan. Nah, itu importannya, eksportannya itu kan kita bisa edit-edit lagi Pak ya, jadi bisa buat jualan sebenarnya. Kita jualan template, jualan jasa gitu bisa sangat cepat. Saya kepikiran itu Pak kemarin, jadi kayak gimana ya ya apa kalau misalkan saya jualan template kan enak juga nih padahal mungkin pelanggan kan kita taunya garapnya lama Pak ya, kasih saya waktu 1 minggu padahal sebenarnya 1 hari jadi. Nah, Iya jadi mas. karena pura-puranya kita bilangnya wah seminggu nih Pak, jadi lumayan Pak ya, harganya lumayan mahal padahal kita bisa 3 jam selesai bisa. Nah itu lumayan juga Pak. Mungkin Pak Ardi Iya, kalau ada template-template yang sudah jadi kalau mau di share boleh Pak, lumayan. jujur sih jarang sih mas. Biasanya kalau yang apa namanya, saya sering ya pokoknya yang sesuai yang di request aja. Jadi kalau misalkan yang template misalkan yang benar-benar bisa dipakai oleh orang yang bukan membuatnya, sebenarnya nggak ada sih. Cuma cuma kalau saya biasanya cuma
request-nya apa gitu aja. Jadi tidak komplit intinya Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Bisa. Jadi bisa buat ide bisnis, Pak. Misalkan kita juga bisa bikin gini, bisa bikin sistem misalkan eh, kita jualan templatenya ada batasannya. Misalkan yang bisa dirubah apa saja. Nah, enak itu, Pak. Misalkan Bapak jualan undangan online, jadi pelanggan disuruh nyiapkan tanggalnya saja atau tanggal, kemudian namanya siapa, alamatnya siapa. Nanti tinggal kita masukkan saja. Padahal mereka yang mikir kalimatnya apa. Nah, kita padahal tinggal kopas saja, Pak ya. Itu menarik, Pak, buat ide bisnis, Pak. Ya kalau undangan online memang gitu sih Mas. Bahkan Iya. sekarang itu ada yang apa kayak package kayak plugin itu namanya Wedding Press. Hmm. Lupa saya kemarin berapa ya? 300.000 kalau nggak salah setahun. Jadi kalau Hmm. yang pengen bisnis kan kayak nyewa pluginnya. Tapi kalau misalkan enggak, sebenarnya pakai yang Elementor Free pun kan juga juga masih bisa gitu Mas Dendi. Cuma Iya. memang harus ini sih belajar juga CSS kan. Mungkin Iya, JavaScript betul. dikit eh, dan HTML pastinya kan tetap harus ada fundamentalnya intinya seperti itu. Betul, betul, Pak. Betul sekali. Jadi, Atau mungkin landing page juga. ya, Kalau betul sekali. Betul, fundamentalnya setidaknya sebenarnya harus tahu CSS-nya juga ya Pak ya. Jadi karena kayak ini kan kita bikin header pun atau gambar ini kan kalau kita hover, kita klik salah satu teks itu gimana caranya gambarnya berubah itu pakai JavaScript sebenarnya. Nah, kalau di Elementor kan tidak sejauh itu juga, tapi bisa kita sisipkan sebenarnya. Penting juga sih Pak, betul Pak Arti. Jadi kita perlu tahu CSS, perlu belajar sedikit-sedikit JavaScript. Kemudian apa lagi ya? Ya, CSS, JavaScript, HTML kita bisa sisipkan di apa namanya di Elementor kita. Kayak biasanya kan ada website juga Pak yang kalau di scroll headernya itu berubah, headernya berubah warna, berubah tampilan. Nah itu juga pakai CSS, CSS ada codingannya. Nah itu pun sebenarnya sederhana juga codingannya. Tapi mungkin kalau ya, iya Pak. oh ya, Mungkin kalau yang Elementor Elementor Pro itu juga sebenarnya banyak pilihan. mm-mm. Mungkin ada efek-efek juga gitu. Oh iya betul, Cuma ya nggak Elementor mahal sih. Tapi kalau iya betul misalnya sekali. pengen cari yang kayak apa ya semacam pro yang sifatnya bukan bukan aslinya gitu di Shopee banyak. Ya, Tapi kalau untuk bisnis yang profesional, eh, saya kira juga nggak tahu ya mana nanti resikonya seperti apa. Tapi ada juga sih kemarin saya lihat di iklan-iklan itu 99.000 per tahun gitu ya. Ada juga yang Elementor Pro 99.000 per tahun. Tapi kalau yang ofisialnya memang lumayan mahal, kalau nggak iya betul, $99 per tahun betul kalau nggak sekali. salah gitu. Nah, kalau ya betul saya sampai teringat karena Pak Ardi bilang yang pro, coba saya share tadi yang nah untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih penasaran yang pro itu kayak gimana? Nah, ini Bapak Ibu di sebelah kanan ini ada yang tadi elemen yang basic atau dasar, kemudian bawahnya itu ada pro Bapak Ibu ini ada gambar gemboknya. Nah, ini pro, ada post, ada portofolio, ini banyak menunya juga. Ini ada headline animated headline ini tulisan yang ada animasinya kata Pak Ardi tadi. Kemudian ada press table ini tabel harga, kemudian ada carousel apa nih. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Nah, saya ada tips Pak Ardi caranya mengaktifkan ini tanpa beli. Nah, langsung saya praktekkan saja Bapak Ibu sekalian ini install plugin di awal. Ya, Mas. Pak Ardi mungkin sudah tahu ya? Belum. Oh, belum Serius, pernah. belum. Oh. Nah, kita tambahkan tab baru ya Bapak. Kita download namanya Pro Elements. Ya betul, Pro Elements. Kita enter aja. Nah, di Google. Nah, proelements.org. Oke, kita klik ini yang paling atas Bapak Ibu. Nah, kita langsung download. Nah, ini kita langsung masukkan ke plugin kita. Bentar, kita tunggu downloadnya selesai. Oke, setelah itu
Kita ke folder downloadnya. Nah, ini kita exit dulu Bapak Ibu ya. Ini kita save dulu atau perbarui atau save konsep dulu aja ya. Simpan konsep, simpan draftnya dulu. Kita keluar dulu kembali ke dashboard WordPress. Kita keluar. Nah, ini pertama kali kita ada ininya Bapak Ibu ya. Kita kalau mau keluar mau ke arah mana? Kita pilih yang dashboard WP. Terapkan. Oke. Oke, kita keluar. Kita tinggalkan laman. Masih loading. Oke. Nah, di dashboard WordPress kita masuk ke plugin, tambahkan plugin. Oke, plugin tambah baru. Oke, nah unggah plugin yang kita download tadi. Kita unggah. Nah, ini WordPress mana tadi ya? Pro Elements. Nah, ini. Kita drag and drop saja ke sini. Oke, kita install sekarang. Itu nanti akan membuka Elementor Pro, Pak Ardi atau tanpa berbayar. Oke, kita aktifkan plugin. Tapi ada kelemahannya juga Pak Ardi, nanti saya jelaskan. Oke, mungkin 5 menit lagi kita selesai. Nah, ini penting Bapak Ibu perlu di-download ya Pro Elements ini karena ini lumayan membantu juga. Pro Elements sudah aktif. Oke, kita masuk ke halaman tadi. Kita edit lagi halaman yang tadi. Masuk ke laman. Kemudian, nah ini tadi home kita ya, langsung sunting dengan Elementor. Oke. Sunting dengan Elementor. Kita lihat apakah Elementornya yang Pro sudah terbuka, apakah gemboknya sudah bobol. Ini kemalingan Bapak Ibu. Oke. Kita scroll ke bawah. Nah, ini Pak Arti kita bisa pakai langsung. Misalkan pakai animated headlines. Taruh, aduh. Pencet. Nggak bisa di scroll. Oh, ini. Oke. Animated headline. Oh, ketaruh di sini ya. Oke, tak taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Misalkan, nah ini namanya misalkan tentang kami. Nah, yang di headline, yang di animasi ternyata ini ya, tentang kami. Terus animasinya mau seperti apa? Ini bisa ada rotating, kemudian ada klip. Oh, ntar highlight. Oke. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu, ada yang di garis bawah, kemudian ada yang oh bukan. Oh, ini highlight. Aduh. Kita coba rotate ya. Ada yang animasi lain atau tidak? Typing. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, kalau typing ini maka harus diketik ada 3 kalimat Bapak Ibu. Kalau flip, berarti ini kita ganti kami. Oke. Kalau swirl, nah seperti itu ada animasi banyak menunya Bapak Ibu. Coba kita yang lainnya coba cek lagi. Yang Pro ada menu login dan sebagainya. Kemudian ada call to action. Ada yang namanya kemarin itu saya pakai adalah apa ya kemarin ya? Form. Mana ya kok nggak ketemu ya? WordPress form. Nah, ini ada form. Misalkan ini form. Kalau kita bikin baru saja di bawahnya. Bikin form. Oh, sudah ada. Oke. Ini tak taruh di sini. Nah, ini Pak Arti kemarin saya pakai form ini untuk klien saya yang perumahan itu. Jadi case-nya adalah ketika mereka ngisi form ini, nama dan nomor HP WA misalkan. Kemudian ketika diklik send itu
bisa masuk terintegrasi ke spreadsheet. Itu sudah ada caranya memang. Kemudian yang ternyata nggak bisa itu kalau setelah klik send itu masuk ke WA, karena ibaratnya ini crack-crackan Pak. Jadi ibaratnya kan bajakan. Jadi ternyata fiturnya ini after submit, action after submit itu nggak ada yang WA. Kita tambahkan, coba saya scroll dulu, saya zoom in. Nah, yang WA itu tidak ada. Kalau yang berbayar itu ada Pak, yang WA, masuk ke WA. Nah, cuma kelemahannya itu saja Pak. Tapi secara keseluruhan kita bisa pakai fitur yang Elemen Pro dengan pakai Pro Elements tadi yang kita download tadi Pak. Nah, plugin itu hanya untuk membuka fitur ini semua. Fitur-fitur Pro ini terbuka semua Pak. Cuma mungkin yang ternyata kelemahannya itu tadi. Saya menemukan di menu form ini fitur untuk ini redirect ke WA ternyata nggak ada. Seperti itu Pak. Kalau yang berbayar itu bisa langsung otomatis namanya siapa, emailnya apa, pesannya apa, kemudian diklik send masuk ke WA itu otomatis langsung ada namanya, ada yang ada di form ini itu masuk ke WA. Tapi kita bisa pakai form lain, pakai Caldera ya maksudnya Caldera form itu juga bisa. Itu bisa nyambung ke WA, pakai plugin tambahan itu bisa Pak. Mungkin Pak Arti sudah paham itunya. Cuma sekarang kalau nggak salah Caldera itu sudah tidak ada Pak ya, sudah di off kan kalau nggak salah ya. Kemarin saya nyoba Caldera kok nggak nemu. Saya download di websitenya, kemudian saya install pluginnya ke WordPress ternyata nggak bisa. Caldera Form padahal itu powerful. Kadang itu cepat memang Mas, apa? Plugin-plugin itu kadang sudah unsupport, kadang nggak jalan lagi gitu. Iya. Mungkin itu ya, mungkin WordPress lebih ibaratnya mengurangi plugin-plugin yang merugikan, kayak contohnya Elementor ini harusnya berbayar malah gratis kayak gitu. Iya sih Mas. Jadi memang ada beberapa plugin yang sampai sekarang nggak ada yang nggak tahu ya, belum ada kayak semacam cracknya juga gitu. Jadi kayak akses alih untuk membership itu juga ternyata sampai sekarang belum ada yang ngoprek gitu. Karena yang modelnya kayak membership juga banyak sekali pluginnya. Betul. Dan karena WordPress ini kan kalau menurut saya memang kalau untuk instan sih company profile. Kalau yang mungkin ada data-data yang penting mungkin nggak recommended. Jadi memang fokusnya basicnya dulu kan blog gitu ya, dan sekarang sudah dikembangkan bisa digunakan untuk membangun website kan. Sebenarnya memang orang juga ada yang apa ya, kadang juga tidak mau pakai WordPress karena ya masalah keamanan sih sebenarnya Mas Hendy. Tapi kalau hanya untuk sekedar mungkin promosi, istilahnya kayak membuat funnel atau landing page gitu ya cukup sih sebenarnya. Tapi kalau masalah keamanan ya nggak rekom sebenarnya gitu. Betul. Kalau keamanan kayak misalkan kita website yang khusus database CRUD Pak ya, read CRUD, U-nya update, delete. Nah itu biasanya kan website untuk internal dan sebagainya perlu database, coding dan sebagainya, PHP juga. Itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi juga kalau WordPress ya untuk yang ya tidak sedalam itu misalkan ya Pak ya. Kalau misalkan WordPress itu biasanya dipakai perusahaan besar, ada yang pakai biasanya untuk sekedar itu Pak, promosi Pak, branding, istilahnya branding. Ya benar Mas, memang untuk company profile lah. Itu company profile branding. Nah kalau yang CRUD dan sebagainya itu advance, mungkin Pak Ardi yang sangat hebat. Jadi CRUD, kemudian ada yang website internal, website rekrutmen Pak ya, rekrutmen juga, website pemerintah itu biasanya juga itu pasti pakai coding HTML, kemudian ada yang JavaScript, JSON dan sebagainya, itu mereka pasti punya programmer sendiri, sudah ahli di bidangnya. Oke, mungkin Bapak Ibu, Pak Ardi mungkin ada tambahan Pak, mungkin ada yang mau di-sharingkan, barangkali mungkin keluh kesahnya saat ngoding dan sekarang ada Elementor, apakah lebih nyaman ke Elementor atau sudah meninggalkan coding Pak? Kalau WordPress sekarang masih dua-duanya sih Mas.
apa Hmm. kadang membuat template sendiri yang menyesuaikan permintaan aja sih sebenarnya. Dan juga di ini kolaborasi dengan Elementornya. Jadi untuk beberapa page yang istilahnya butuh cepat ya pakai Elementor, yang custom maksudnya. Tapi Iya, kalau yang apa namanya sudah bisa diatur di template ya nggak perlu buat lagi intinya gitu. betul. Betul, betul. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain misalkan mau jualan, misalkan bikin e-commerce, di Elementor juga ada, di WordPress juga ada Bapak Ibu bisa install namanya WooCommerce Pak ya, WooCommerce. WooCommerce itu bisa untuk jualan karena saya juga dulu pernah bikin website pribadi untuk jualan produk, produk casing handphone itu pakai WooCommerce. Jadi pakai WordPress ya pakai Elementor juga. WooCommerce itu juga bisa Bapak Ibu. Jualan baju banyak sekali Bapak Ibu sekarang kalau mau nyari tutorial kayak bikin e-commerce itu agak panjang. Jadi kalau misalkan saya mau praktek bikin e-commerce di sini agak panjang. Jadi mungkin 7 pertemuan kurang. Tapi ini setidaknya Bapak Ibu untuk bahan bekal menuju tugas akhir nanti tugas akhir kuliah itu Bapak Ibu sudah bisa bikin website landing page atau landing page untuk tugas akhir Bapak Ibu semua. Seperti itu. Wah keren, berarti keren Pak Ardi nanti. Wah pasti tugas akhirnya langsung satset 3 jam selesai Pak ya. 3 jam selesai. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Nanti misalkan kalau kurang jelas dari share screen tadi saya bisa cek di PPT saya juga, di PDF-nya yang saya share di Google Classroom. Kemudian saya kembalikan lagi ke Ibu Rizka, apakah masih di tempat? Oke, Hendy. Oh, tidak. Oh ya, Ya, masih ada. oke, Baik, mohon maaf ya masih apa? Saya off cam ya. tidak apa-apa Ibu. Jadi Bapak Ibu ini memang tools ya yang memang ya perkembangan teknologi lah sebenarnya gitu ya. Kalau kemarin kita belajar tentang yang fundamentalnya ya seperti yang kita bahas tadi bahwa ya bagaimanapun kita harus tahu untuk dasar-dasarnya lah paling tidak kita mengenal. Banyak sekali memang tools yang sangat instan sekali gitu ya. Jadi kayak ini tadi contohnya yang di-sharekan oleh Pak Hendy gitu ya. Cukup gampang banget gitu ya. Bapak Ibu tinggal drag and drop aja gitu. Kemudian kalau misalnya pun multi platform ya. Jadi misalnya mau buat website tapi digunakan nanti bisa dibuka pakai laptop misalnya, pakai PC misalnya. Kemudian yang satu lagi biar responsif gitu ya. Jadi dibuka pakai HP ini nggak sempet gitu ya, nggak murat-marit gitu, ada caranya. Nah ini cara yang cukup instan banget Bapak Ibu. Jadi makanya dari awal minggu lalu saya sama Pak Hendy ini udah mention terus nih. Jangan-jangan waduh pertemuan pertama udah coding ini Bapak Ibu jadi takut gitu ya. Tapi alhamdulillah ya pertemuan kedua ini semoga Bapak Ibu lebih senang lagi. Jadi nanti di semester ini semuanya bisa lulus dan bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya kayak gitu. Nah, untuk materinya semuanya sudah ada di Google Classroom Bapak Ibu ya. Untuk kalau untuk rekamannya seperti yang diinfokan sama Mas Ical, jadi nanti akan di-share sekitar 2 hari lagi kalau nggak salah tadi, gitu ya. Jadi nanti ditunggu aja. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Kayaknya sudah paham ya, sudah ngelontok kayaknya. Kayaknya ini nanti malam-malam langsung bikin website semua udah langsung jadi nih Pak Hendy, Bapak Ibu ini. Betul, bisa. Dulu saya juga gitu Bu. Seneng kalau main warna. Pakai Betul. Elementor ini suka apa ya? Seneng aja gitu Bu. Jadi main warna, main Iya, tampilan. ya Bisa tapi coba. apalagi kita tanpa setting di CSS ya ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Langsung pilih-pilih aja, wis Langsung. tampilan GUI-nya luar biasa gitu. Iya. Dulu Bu Nah, Rizka oke kan Bapak. dosen saya ya, dosen saya Iya. coding. Kan. Itu pun saya juga dulu itu nggak suka coding Bu. Waktu Bu Rizka ngajar coding, padahal itu masih zamannya coding. Saya suka banget Bu. Iya, jadi memang kalau coding memang kita kalau misalnya website mau ngatur jenis fontnya, terus warna fontnya kita memang harus setting di CSS-nya kayak gitu. Bahkan kalau Betul. misalnya ada tampilan
pop up pun kita harus setting di JavaScript juga kayak gitu. Tapi bagaimanapun ya untuk HTML, tag-tagnya gitu ya, tag-tag HTML, kemudian JavaScript, CSS ada baiknya memang kita harus mengenal dulu kayak itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Betul. biar paling enggak tahu dasarnya sehingga nanti profesionalnya ibaratnya gitu ya, expertnya nanti kita bisa menerapkan di tool-tool yang lain kayak gitu. Ya, ini Pak Adi Pak Adi kayaknya udah langsung buat nih kayaknya. Langsung jadi kayaknya tugasnya malam ini. 2 jam kalau Pak Ardi selesai. Iya. Oke Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya Bapak Ibu ya. Meskipun hari ini yang datang cukup sedikit ya, tapi nggak apa-apa wes minggu depan semoga lebih banyak lagi karena memang hari ini banyak yang agenda ya, punya acara di rumahnya masing-masing. Baik, sekian Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk mengisi review mata kuliahnya ya Bapak Ibu ya. Habis ini ya langsung diisi aja untuk reviewnya. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Hendi ya. Terima kasih Bu Rizka, Bapak Ibu semuanya. Terima Bapak Ibu kasih. semuanya, Selamat malam. Terima Selamat Hari Raya kasih Idul juga Fitri. Mas Dendi. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat liburan. Baik, saya akhiri dulu. Selamat malam. Malam. Malam Bu.